Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad rabbika wa rasulika wa nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi karena sampai dengan malam hari ini alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kita masih diberi kenikmatan oleh Allah, kenikmatan yang tak terhingga, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan serta kesempatan, sehingga pada malam yang ketiga ini alhamdulillah kita masih diberi umur oleh Allah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah, kita masih diberi kesehatan oleh Allah, dan tentunya kita masih diberi keimanan oleh Allah, sehingga kita dapat melaksanakan sebahagian dari kewajiban-kewajiban kita yang harus kita laksanakan, bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang tidak lain dan tidak bukan fungsi dan tujuan Allah menciptakan kita adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah ciptakan jin dan manusia tidak lain dan tidak bukan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap hembusan nafas, setiap tingkah laku, setiap ucapan, setiap perbuatan yang kita lakukan dari bangun tidur sampai dengan nanti tidur kembali harus kita niatkan karena lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Maka itu akan bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah salat tarawih yang sama-sama mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah hadirkan Ramadan? Tentu ada maksud dan tujuan. Jadi Allah menciptakan sesuatu itu pasti ada manfaatnya buat manusia. Makhluk yang terkecil pun ada manfaatnya buat kita. Misalkan nyamuk ya, memang mengganggu, tetapi buat pabrik nyamuk menghasilkan rupiah, menghasilkan miliaran, bahkan bisa menciptakan lapangan kerja. Jadi semua apa yang Allah ciptakan itu ada manfaat buat kita, termasuk bulan suci Ramadan. Jadi para ulama menyebutkan penamaan bulan-bulan Hijriah itu biasanya dilatar belakangi dengan keadaan atau kejadian-kejadian yang terjadi di bulan-bulan tertentu. Misalkan pada saat bulan haji kan dinamakan bulan Dzulhijjah. Itu karena di bulan itu ada peristiwa haji. Kemudian bulan Muharram, pada bulan itu waktu itu tidak diperbolehkan perang, itu nggak boleh, berkelahi dan lain sebagainya tidak diperbolehkan, maka disebut dengan bulan Muharram. Termasuk bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan menurut sebagian ulama awal katanya dari ar-ramdu dan ar-ramadan. Isi masdar ya. Kalau ditambah alif dan nun menjadi Ramadan, menjadi kata sifat. Itu artinya panas. Jadi cuaca atau kejadian menjelang bulan suci Ramadan biasanya itu cuacanya sangat panas. Tapi untuk tahun ini enggak, karena hujan. Tapi Ramadan yang telah kita lampaui kebanyakannya pada saat bulan suci Ramadan itu cuacanya sangat panas sekali. Jadi makna dari Ramadan adalah pembakaran dosa-dosa kita dengan amal-amal soleh. Kenapa dosa harus dibakar? Kenapa manusia yang punya dosa harus masuk neraka dulu sebelum masuk surga? Karena di neraka itu akan terjadi pembakaran dosa-dosa kita. Jadi surga itu tempat yang suci, makanya begitu
Umat manusia mau masuk surga harus dalam keadaan suci, maka dibakar dulu di neraka. Dan Allah hadirkan bulan suci Ramadan ini adalah untuk membakar dosa-dosa kita. Tentunya dosa-dosa yang kecil. Kalau dosa yang besar ya harus taubatan nasuha, misalkan syirik dan lain sebagainya. Jadi Allah hadirkan Ramadan ini adalah tidak lain dan tidak bukan adalah untuk membakar dosa-dosa kita dengan amal-amal saleh. Dengan sholat fardu yang lebih ditingkatkan, baik tingkat kekhusyuannya, kemudian tepat waktunya, kemudian sholat ditambah sholat sunnah, kemudian infak dan sedekah yang biasanya Rp1.000 atau Rp2.000, Ramadan tingkatkan jadi Rp5.000 lah minimal setiap hari, atau Rp10.000 atau lebih ya asal ikhlas saja. Tapi lebih bagusnya 100.000 tapi ikhlas. Itu untuk membakar dosa-dosa kita. Kita tidak bisa menghitung seberapa dosa yang sudah kita lakukan. Kemaksiatan kita kepada Allah sudah berapa kalau kita hitung. Kemudian kemaksiatan terhadap sesama manusia, kemaksiatan terhadap ibu bapak kita tidak bisa kita hitung. Maka di bulan suci Ramadan ini Allah hadirkan, kita masih diberi kesempatan, maka pergunakanlah dengan sebaik-baiknya untuk menghapus dosa-dosa kita. Jadi jangan sampai dilewatkan lah sholat tarawih itu pahalanya luar biasa dan bisa menghapus dosa-dosa kita. Kemudian sholat sunat tarawih, sholat sunat duha, tilawah Quran, infak dan lain sebagainya, amal-amal soleh yang bisa membawa kita jauh lebih baik tingkat keimanannya. Nah, Ramadan itu juga punya beberapa nama atau istilah ya. Yang pertama disebut dengan Syahrul Sabr. Jadi bulan kesabaran. Di bulan suci Ramadan ini Allah perintahkan kepada kita sebagai umat manusia untuk bisa menahan hawa nafsu. Jadi nafsu kita yang harus kita tahan pada bulan suci Ramadan itu adalah nafsu makan, jelas ya. Nafsu minum, nafsu syahwat dan nafsu amarah. Itu harus kita tahan di bulan suci Ramadan ini, karena memang Allah hadirkan Ramadan adalah untuk menahan hawa nafsu kita. Jadi hawa nafsu itu kalau tidak bisa kita rem, tidak bisa kita tahan, itu kemana-mana ya. Makanya tidak heran dan tidak aneh pada saat memasuki bulan suci Ramadan itu masih ada aja itu saudara-saudara kita yang mengaku muslim, tapi pagi-pagi gitu beli Indomie ke warung, beli rokok, ya masa mau dipakai buat buka kan masih jauh. Atau nanti pertengahan bulan suci Ramadan nanti coba perhatikan warung-warung di jalan-jalan gitu ya, itu berhijab tapi ada kelihatan kakinya. Itu salah satu karena tidak bisa menahan hawa nafsu. Pada siang hari laparnya luar biasa, nafsu untuk makan yang enak, kemudian minum yang seger gitu ya, es campur, sultan apa lagi. Kemudian libido pada saat panas terik itu bagi insan manusia meningkat dan amarah juga. Jadi fungsi atau syahrul sabri, jadi bulan kesabaran ini adalah Allah perintahkan kepada kita untuk menahan 4 nafsu itu. Dan jangan khawatir, orang yang bisa sabar menahan nafsu itu adalah pahalanya surga. Dan Allah membersamai orang-orang yang bersabar. Innallaha ma'a sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Luar biasa. Di bulan Ramadan adalah bagaimana kita bisa menggembleng untuk tingkat kesabaran yang sangat luar biasa. Bagaimana tidak, laparnya sudah enggak karuan ya,
hausnya sudah seperti apa, sebelum azan maghrib nggak akan minum, nggak akan makan. Itu kan salah satu wujud dari kesabaran yang Allah berikan kepada kita di bulan suci Ramadan. Kemudian yang kedua adalah syahrul Quran. Kenapa Ramadan disebut syahrul Quran? Karena Al-Quran turun pada bulan suci Ramadan, tepatnya tanggal 17 Ramadan, atau sering kita sebut dengan Nuzulul Quran. Jadi pada bulan suci Ramadan ini biasanya Rasulullah ini talaki kepada malaikat, membaca kemudian didengarkan oleh malaikat. Ada yang salah dibenarkan. Rasulullah masih talaki. Kita kadang-kadang merasa pede ya bacaan, kayak sudah benar aja, padahal nggak tahu makhrajul huruf, panjang pendek, kadang-kadang favorit gitu. Rasulullah setiap bulan suci Ramadan setiap hari dia talaki kepada malaikat untuk mengecek bacaannya itu benar enggak. Dan Rasulullah menganjurkan kepada para sahabat untuk memperbanyak tilawah, membaca Quran, karena pahalanya sangat luar biasa dan tentunya akan semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah syahrul maghfirah, bulan pengampunan. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma qadama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa dengan ikhlas, dengan mengharapkan ridho dan pahala dari Allah, maka dosa-dosa yang telah lalu diampuni semuanya oleh Allah SWT. Bagaimana kita tidak bersemangat gitu untuk terus meningkatkan kualitas ibadah saum kita. Jadi jangan hanya sebagai pembatal kewajiban gitu. Pokoknya saya sebagai seorang muslim diwajibkan untuk saum ya sudah, menahan makan minum, tidak bersetubuh dengan suami istri, sudah saja itu selesai. Tidak berusaha untuk meningkatkan bagaimana kualitas dari saum kita. Karena saum itu akan membebaskan kita dari dosa-dosa, maka akan diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada malam harinya juga man qoma Ramadan kan. Barang siapa yang mendirikan sholat malam tarawih, makanya jangan sampai bolong tarawih, diusahakan gitu ya. Udah setahun sekali, sebulan, tidak tiap. Ya kalau memungkinkan dan punya kemampuan untuk sholat tahajud, ya udah lebih utama. Tapi bulan Ramadan jangan sampailah kita mau telat gitu atau tidak sampai bolong melaksanakan sholat tarawih. Karena barang siapa yang mendirikan sholat tarawih, sholat di malam hari di bulan Ramadan, maka akan diampuni dosa-dosa yang dulu diampuni oleh Allah. Ya tentunya dengan ikhlas, karena lillah, bukan dengan main-main, ketawa-ketawa, lari sana lari sini. Terutama tadi coba belajar untuk mungkin sholat tarawih itu dengan baik gitu ya, walaupun jangan sampai mengganggu jamaah yang lain ketika hendak melaksanakan sholat tarawih dengan khusyuk. Kemudian yang ketiga syahrul idnun minan nar. Jadi bulan dibebaskan dari api neraka. Rasulullah pernah menyampaikan pada malam pertama bulan suci Ramadan, Allah akan berkeliling kepada seluruh umat manusia dan akan melihat siapa saja yang mempersiapkan diri menghadapi bulan suci Ramadan dengan benar dan dengan beberapa hal yang dilakukan, misalkan beramal soleh, berinfak, tidak berbuat maksiat, maka akan dibebaskan dari api neraka. Luar biasanya. Dan itu hanya diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Dan berarti udah lewat itu kemarin pada saat kita
Ya tidak apa-apa, tapi setidaknya kalau nanti kita masih diberi umur panjang oleh Allah bisa bertemu dengan bulan Ramadan tahun depan, kita persiapkan. Jadi bulan Sya'ban yang terakhir itu kita siapkan dengan sebaik-baiknya, terutama meningkatkan Rasulullah pada saat bulan Rajab dan bulan Sya'ban itu ditingkatkan amalia-amalia sunnahnya, dan tentunya wajibnya itu masih berpasti. Hadirin sidang jamaah salat tarawih yang sama-sama mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.